gapat. Haga logo, sagemu gua ganyaga, balik lagi di channel YouTube gua, Cynthia Mariska. Seperti biasanya tanpa kebanyakan bacot, gue pengen ceritain tentang kegiatan minggu pagi gue. Jadi sekitar jam 6:30 gue kebangun dan BM banget makan bubur. Alhasil gue memutuskan untuk pergi ke garasi gue dan ngecek motor. Nah, karena ada salah satu yang sangat amat gemes pengen gue buka adalah Cantika, karena saya udah lama tidak menjamah si Cantika ini. By the way, Cantika adalah motor Vespa berlist gold. Buat kalian yang belum tahu Cantika, bisa langsung cek IG-nya di @cantikamariska atau ini nih dia. Dan ketika gue mulai menjamah si Cantika ini, disinilah drama dimulai. Dan akhirnya gue mulai mau manasin si Cantika. Gue ngomong nih ke dia, Cantika, lo tau gak, tadi tuh lo diomongin tau sama dia, katanya oli lo tuh bau lambung. Lucu banget aja. Gak bercanda. Yaudah, setelah itu gue keluarin Cantika dan gue berusaha untuk ngebangunin si Cantika nih. Biasanya kalau udah lama dia gak dibangunin, pas dibangunin tuh dia suka ngambek. Bener aja nih. Ada kali tuh ya sekitar 15 menit gue ngengkol dia sambil ngebekep tuh karbu, gue engkol. Pertama kayak 3 kali engkol tuh udah sempet nyala, tapi karena nggak gue gas mati lagi, terus susah lagi dinyalain. Sampai akhirnya gue kayak sedikit hopeless ya, gue telepon Mang Ule dan segala macem temen-temen gue. Alhamdulillahnya temen gue nih Sadautu Danang Powang ngechat gue, tiba-tiba dia udah bangun juga kan. Gue chat, mas gak bisa nih, gak bisa nyala. Akhirnya dia nge-guide gue secara virtual. Dia ngechat gue, gini Sin, gimana kalau coba lu cek pengapiannya dulu. Oke, dari situ gue cek pengapiannya si Cantika. Setelah gue cek pengapiannya, apinya masih oke banget lah. Terus businya juga ternyata nggak rembes kayak biasanya, nggak banjir ya. Dan akhirnya setelah udah gue bersihin businya, terus gue cek pengapiannya, lalu gue engkol ada kali kayak 10 kali tuh tempat busi sambil gue kokopin kain. Gue engkol nggak banjir. Gue masukin kan businya, terus gue tutup. Ya. Jadi pas itu mak gue emang kebiasaan paginya tuh suka bawain gue minum, karena gue tipikal orang yang jarang minum banget. Jadi dia tuh suka colongan gitu. Nah, sampai akhirnya gue minum ini, kayaknya di jampe juga nih. Bam! Nyala dong. Setelah si Cantika berhasil dinyalahin, akhirnya gue memutuskan untuk ngajak dia jalan-jalan, sekalian untuk manasin juga kan. Nah, di perjalanan ini ternyata ban gue mulai goyang kayak ownernya. Dan di situ gue ngerasa ini kurang angin pasti nih, karena udah lama nggak dipakai juga kan. Akhirnya gue jalan lah cari tuh bengkel dekat rumah. Tutup, kayaknya dia buka online deh. Ups. Terus akhirnya gue jalan ke arah, lumayan lah kayak sekitar 5 menitan dari rumah gue gitu, jalan naik motor nih. Terus pas udah nyampe di pengisian angin, gue kayaknya goblok banget dah kan. Tadi gue habis nyalain motor tuh, terus gue keliling-keliling gitu buat manasin. Terus lo tau nggak, motor gue kan bannya kempes, gue nggak bawa duit sama sekali anjing. Setelah itu akhirnya gue mutusin gue buat bawa nih si Cantika muter-muter dulu, sampai gue berharap ya Allah semoga ada yang kenal gue kenal biar gue minjem duit gitu kan. Gue muter-muter, oh iya gue baru ingat, akhirnya gue belokin motor gue ke arah Gadang. Di Gadang gue melihat ada tukang pop ice yang buka, karena itu masih pagi, jadi gue nggak terlalu banyak yang tahu juga kalau pagi. Kalau malam insya Allah gue aman tahu semua tuh pedagang kan.
Kira gue ketemu ini nih Popeyes buka, gue standarin, terus gue bilang, gue minjem 5.000 lah bang, gue pengen ngisi angin gue kurang. Kira udah nih bawa nih, dikasih lah gue 20.000. Wah terharu kan gue, gila. Gue cuma minta goceng, nggak minta minjem goceng, dikasih 20.000. Ya Allah, sampai kira ya udah sedih banget. Gue bawa lah tuh ke tukang pompa. Di pompa ban gue udah selesai, gue langsung memutuskan untuk, karena ini nih awalnya di sini abang ini udah ngebantu gue di pagi hari, at least gue bisa bantu dia di siang hari. Jadi gue mutusin untuk pergi beli lontong sayur terenak di Jalan Gadang. Ternyata masih ada bang. Habis bang. Habis bang. Padahal main asli ya, itu tuh enak banget. Ya udah, akhirnya gue mutusin untuk cari makanan yang enak lagi. Yaitu gue pergi ke Nasi Kerawang, dan di sana alhamdulillahnya baru banget siap-siap tapi udah buka. Jadi gue beliin abang ini nasi kerawang. By the way, ini nasi kerawang favorit gue karena gue sempet seminggu tuh gue makan nasi kerawang itu mulu saking ediknya, karena seenak gitu boy. Mungkin kalau kalian anak perut pasti tahu nasi kerawang di daerah Ganggang situ, dekat Jalan Gorontalo. Juga akhirnya gue balikin tuh duit yang tadi gue pinjem dan sama nasi. Hah? Bukan apa? Agak berkaitan. Di apaan sih? Serius? Ini gak jelas sekali nih. Ini gak jelas sekali. Dari ini dari mama. Oh bohong. Bohong gak jelas. Ya udah uang ambil. Enggak udah. Uangnya ambil. Enggak. Di bawah uang ambil. Gak mau. Gak mau. Udah. Ini banyak sekali. Emang coy, emang banget Bang Ivan itu orangnya nggak gimana ya, terlalu baik. Dia sekeluarga tuh. Nih ya, ini sedikit cerita ya tentang abang ini dan keluarganya. Mungkin dia tuh kayak sesepuh di sekolah Gadang kali ya. Kayak gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa semua keluarga tuh baik-baik banget. Dari abangnya, si abang ini nih, Bang Ivan ini. Dulu kalau setiap kali gue pulang sekolah, gue kan naik angkot. Kalau angkotnya dia, pasti gue nggak boleh bayar sama dia. Itu simple things tapi big impact buat gue gitu loh. Mungkin kalian ngerasanya ya biasa aja, tapi menurut gue, wah man, baik banget. Terus adiknya Bang Ivan itu yang nolongin gue pas kecelakaan mobil. Dia ngarahin, lu kesini aja, apa aja yang harus diganti segala macam. Bahkan si Bang Ivannya juga kayak, gue ngeliat ya beberapa DM yang masuk di Instagram gue tuh emang bilang Bang Ivan tuh orang baik banget, yang kayak dia tuh orangnya ramah, senyum segala macam gitu-gitu loh, kayak lot of kindness lah. Gokil. Nah, selagi gue nunggu Denko ini, gue cerita lah, cicat sedikit sama tukang cakwe sama Bang Ipan. Terus gue liat mereka ketawa-ketawa sampai akhirnya gue ke-trigger gitu. Dan kemarin gue sempet dengar ada berita sidak di Jalan Gadang tersebut. Dan gue liat juga beritanya tukang nasi bakar langganan gue tuh kena sidak. Itu yang bikin gue ke-trigger lagi. Jadi dulu pernah sempet mak gue tuh beli nasi bakar ini, langganan gue banget. Mak gue lagi beli nasi bakar, terus tiba-tiba ada sidak besar-besaran. Lu bayangin ya, mama gue tuh pengen beli itu sampai lari. Dia tuh ngeliat langsung bangku-bangku tukang nasi bakar diangkat sama petugas. Sampai mama gue tuh sedih, dia pulang-pulang tuh nangis. Kayak miris gak sih lu ngangkatin dagangan mereka juga di sana bayar loh, mereka juga di sana nyewa loh. Kayak gue sih nggak habis pikir aja, mungkin ya emang itu prosedurnya, tapi nggak usah terlalu ekstra gitu. Gue juga mungkin ini ada keresahan beberapa pedagang kaki lima di daerah gue deh ya, karena kenapa gue selalu mention Tanjung Priok, karena gue pengen berbuat terbaik dulu untuk circle terdekat gue gitu. Ini loh mungkin keresahan pedagang kaki lima di Jalan Gadang ini adalah, lo tau gak sih mereka itu mungkin ya kalau dari sistem mereka emang melanggar aturan PPKM.
Tapi kenapa mereka melanggar itu ada alasannya. Karena sepengetahuan gue mereka itu kerja sip-sipan. Jadi lu bayangin, udah waktunya dibagi sesama pedagang, terus dibagi lagi. Mikir gak sih lo, kayak sempol harganya 1.000, cilor something 1.000. Kalau misalnya mereka diangkat terus kena denda sampai 5 juta, anjir. Pendapatan mereka harian men, sedangkan kebutuhan hariannya tetap jalan gitu. Tuhan. Di satu sisi gue baru ngeliat gitu berita, ada yang katanya oknum, ada yang kena amuk massa karena PPKM lagi ngejalanin sidak PPKM. Ya nggak gitu juga, gue nggak membenarkan perilaku masyarakat yang kayak gitu ya. Dimana gini loh, sesimpel ini aja sih hidup. Ketika lo dimanusiakan oleh seseorang, maka manusiakanlah balik. Tapi ketika lo dianjingkan, maka lo boleh nganjingin dia balik gitu. Kalau misalnya si oknum udah ngejalanin sesuai prosedur, nge-treat lo sebagai manusia, tapi lo nge-treat dia kayak anjing, ya hati-hati lo digigit men. Nggak bisa kayak gitu. Maksud gue, kita semua terdampak. Ayo dong. Kalau kita bisa nuntut mereka harus pakai nurani, kita juga harus pakai nurani. Gitu. Sebenarnya sih dari keresahan ini, terlepas dari itu semua, gue yakin ya yang namanya keputusan itu pasti nggak akan pernah ada yang menguntungkan semua pihak, nggak akan pernah ada. Tapi please dong, masa pihak yang udah tidak diuntungkan, lu injek-injek gitu. Ya dari sinilah gue cuma pengen ngajak kalian semua untuk lebih aware sama lingkungan gitu. Gue tahu nih kita lagi di fase-fase susah gitu ya, kita juga sama-sama tahu kan tentang hal itu. Cuma gue lebih pengen ngajak kalian untuk lebih melek sama keadaan sekitar sih. Kayak misalnya dari hal sekecil ini nih, kayak lu coba cek keadaan temen lu yang mungkin lu lihat ada potensi dia lagi ngerasa di titik terendahnya. Coba lu tanya ya, sesimpel ini aja, lu udah makan belum? Tanya dan pastiin, jangan biarin mereka kelaparan gitu. Atau mungkin ketika lu ngejemur, berjemur di luar jam 9 pagi, terus lu pasti kan tetangga lu ada juga tuh yang ikut berjemur, kayak tanya gitu, hai Tan, apa kabar, sehat, bla bla bla. Lu pastiin di lingkungan lu tuh nggak ada yang kesusahan itu. Atau mungkin ada tetangga lu yang di PHK karena pandemi, akhirnya keluarga mereka jadi terdampak. Coba tolong bantu gitu sebisa lu. Gak harus lu cucu presiden atau siapapun, cuma cukup jadi diri lu, mungkin beliin dia nasi sama telur, santai. Karena gue yakin pandemi ini bukan cuma merusak fisik ya, tapi ngerusak mental sama hati juga buat mereka yang serakah nih. Gue pengen kalian aware aja sih, semoga kalian dari ngeliat video ini kalian ada yang hatinya tergerak gitu, bisa bermanfaat lah buat orang lain. Dan satu hal kenapa gue ngomongin kenapa harus dari circle terkecil lo atau circle terdekat lo, karena gue gak pengen ya, jangan sampai kita ngeliat semut di seberang laut tampak, tapi gajah di pelupuk mata gak nampak gitu. Hati-hati keinjek ya Tuhan. Sekian bacotan gue kali ini. Cuma pengen bilang jangan pernah bosan untuk berbuat baik, dan jangan pernah lupa untuk follow Instagram gue di @cynthia_rizka. Karena tak kenal maka tak kintang-kintang, 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 lolo. Gue Cynthia Mariska. See you guys later. Yaudah deh, bye-bye.